Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Menyambut bulan suci Ramadan, Masjid Istiqlal, Jakarta membuka kembali kegiatan ibadah bagi masyarakat umum. Selain dapat digunakan untuk sholat wajib 5 waktu, Masjid Istiqlal juga akan mengadakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan dengan jumlah jamaah yang terbatas. Setelah setahun ditutup, Masjid Istiqlal kembali dibuka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Imam Masjid Istiqlal dan Wakil Menteri Agama secara resmi membuka kembali Masjid Istiqlal yang ditandai dengan sholat Jumat. Dari 250.000 kapasitas jemaah, Masjid Istiqlal hanya boleh digunakan oleh 2.000 jemaah. Alhamdulillah tadi keputusan rapat kita, Istiqlal sudah mulai dibuka bulan suci Ramadan, tapi masih sangat terbatas. Jadi kita akan buka sampai 2.000 orang atau 30% dari ruang utama ya. Meskipun sudah dapat digunakan untuk sholat 5 waktu dan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, sejumlah aktivitas yang biasa dilakukan di Masjid Istiqlal terpaksa harus ditiadakan. Hal itu dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Kita tidak melakukan acara buka puasa. Jadi hanya dipakai sholat tarawih, sholat 5 waktu, tidak ada buka puasa, tidak ada sholat lail, dan tidak ada sahur, ya. Yang ada hanya sholat maghrib, isya, sholat tarwih, witir, bagi yang mau witir. Kemudian sesudah itu jam 8, kita kosongkan kembali masjid ini untuk langsung kita sterilkan, disemprot lagi semuanya. Keputusan pembukaan kembali Masjid Istiqlal ini sudah melalui sejumlah simulasi dan berbagai kesiapan antisipasi yang diterapkan pihak Masjid Istiqlal. Di antaranya jarak antar jemaah diatur 2,5 meter, pada tempat wudhu juga disediakan hand sanitizer dan sabun. Pada area tempat wudhu, pihak Masjid Istiqlal akan melakukan pengawasan khusus untuk menghindari adanya penumpukan orang. Dari Jakarta, Virga Agesta, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Jelang masuknya bulan suci Ramadan dan musim mudik, Korlantas Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bidang operasional tahun 2021. Dalam rapat koordinasi, sejumlah kebijakan pemerintah dibahas, diantaranya peniadaan mudik lebaran, penanganan keamanan masyarakat, hingga memutus penyebaran COVID-19. Rapat koordinasi lintas sektoral yang berlangsung di Jakarta dihadiri sejumlah pejabat mulai dari jajaran kepolisian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan hingga Satgas Penanganan COVID-19. Dalam rakor lintas sektoral bidang operasional 2021 ini, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono kembali menegaskan larangan mudik lebaran tahun 2021 sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain mengenai larangan mudik, Kakor Lantas Polri menekankan poin penting pada keamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Yang menjadi poin penting dan harus menjadi perhatian kita bersama, ini adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat menjelang pada saat dan pasca Idul Fitri, adalah pengamanan terhadap semua dinamika aktivitas masyarakat guna meminimalisasi terjadinya gangguan Kamtibmas, Kamsubdit Lantas, dan penyebaran COVID-19. Pemerintah secara resmi telah melarang mudik lebaran bagi masyarakat pada musim lebaran tahun 2021. Tidak hanya moda transportasi kendaraan umum, kendaraan pribadi juga dilarang. Setelah sempat tarik ulur kebijakan, pemerintah akhirnya resmi melarang mudik lebaran. Melalui Kementerian Perhubungan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang aturan pengendalian transportasi larangan mudik selama Idul Fitri 1442 Hijriah. Larangan mudik berlaku untuk seluruh moda transportasi dari darat, laut, dan udara. Peraturan yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021 tersebut tidak hanya mengatur perjalanan melalui moda transportasi, melainkan kendaraan pribadi. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi
untuk semua moda transportasi, yaitu moda darat, laut, udara, dan perkeretaapian, dimulai pada tanggal 6 Mei hingga tanggal 17 Mei 2021. Pengamat transportasi menilai kebijakan larangan mudik tidak tepat dan dapat berdampak pada nasib supir bus. Sementara peneliti Indef optimis larangan mudik tidak akan berdampak pada geliat ekonomi. Itu banyak PO-PO yang cukup menderita. Apakah terulang tahun ini? Sementara para pengusaha industri angkutan umum itu dapat dikatakan sangat minim perhatian dari pemerintah. Pemerintah nampaknya lebih banyak perhatian pada industri angkutan online. Nah, apakah akan terulang kembali? Ini harus mendapat perhatian penuh sehingga jangan sampai industri angkutan umum itu terpuruk sehingga nanti yang rugi adalah pemerintah karena mereka tidak bisa bangkit kembali. Itu kaitannya dengan ekonomi memang tidak akan terlalu punya dampak besar karena apa? Karena sampai hari ini masih terjadi penurunan daya beli masyarakat sehingga sekalipun mudik itu tidak dilarang maka sebenarnya dampak ekonominya tidak akan terlalu besar selama kita masih berada dalam kondisi pandemi. Bagi kendaraan pribadi yang nekat mudik akan diminta putar balik. Sementara bagi perusahaan moda transportasi bisa diganjar sanksi administrasi maupun tilang. Larangan akan berlaku bagi seluruh moda angkutan mulai dari darat, laut hingga udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah secara resmi dilarang mudik oleh pemerintah, masyarakat memilih untuk lebih awal mudik ke kampung halaman. Ya, di Jember, Jawa Timur, Gede dan juga pemirsa, aktivitas mudik ini mulai terlihat di stasiun kereta api. Aktivitas mudik lebaran di stasiun kereta api Jember, Jawa Timur hari Jumat kemarin mulai terlihat. Peningkatan penumpang terjadi jelang akhir pekan di stasiun Jember. Beberapa hari jelang Ramadan, peningkatan terjadi hingga mencapai 30% lebih. Kenaikan jumlah penumpang kereta api ini membuat PT KAI Daob 9 menambah 10 rangkaian kereta. Pasti ada peningkatan yang cukup signifikan. Sampai berapa persen? Kenaikan bisa sampai lebih dari 20 sampai 30% dari biasanya. Rata-rata setiap hari berapa penumpang? Untuk penumpang setiap hari di kisaran 2.000 hingga 3.000-an penumpang. Meski alami peningkatan penumpang, pemeriksaan kesehatan bagi calon penumpang diwajibkan dengan menjalani tes COVID menggunakan Genos dengan biaya yang dibebankan sebesar Rp85.000 per penumpang. Diprediksi peningkatan penumpang melalui stasiun kereta api Jember akan kembali meningkat mendekati waktu pelarangan mudik yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan santri dari pondok pesantren di Situbondo memutuskan mudik lebih cepat ke kampung halamannya di Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Dengan menggunakan kapal feri, satu persatu santri menjalani protokol kesehatan. Ratusan santri pondok pesantren Wali Songo Situbondo, Jawa Timur Jumat siang mulai mudik ke kampung halaman menuju Sumeneb, Madura. Dengan menumpang bus menuju pelabuhan, ratusan santri menyeberang menggunakan kapal feri KM Munggiyango. Untuk tetap menjalani protokol kesehatan, satu persatu santri diperiksa suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Aktivitas mudik oleh santri ini menjadi rutinitas tahunan yang diselenggarakan pihak pondok pesantren jelang Ramadan. Mudik oleh para santri ini mulai terjadi sejak 3 April 2021, dimulai dari beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Situbondo. Santri pondok pesantren Wali Songo. Wali Songo. Ini di pulang lebih awal sebelum puasa, kenapa? Ya memang acara tahunan itu biasanya 1 minggu sebelum bulan puasa Ramadan memang sudah bisa pulang ke rumah masing-masing karena liburan. Menjelang bulan suci Ramadan, aktivitas penyeberangan menggunakan kapal feri melalui pelabuhan Jangkar mulai meningkat seiring mudik lebih awal oleh warga. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, larangan mudik oleh pemerintah mulai tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 ini digunakan oleh warga untuk mudik lebih cepat dengan menumpang kapal laut dan warga ini memadati pelabuhan Nusantara Parepare.
Aktivitas mudik oleh warga Jumat kemarin mulai terlihat di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Para pemudik ini berasal dari sejumlah wilayah di Kalimantan yang kembali ke kampung halamannya di Parepare. Dengan menyertakan surat keterangan bebas COVID-19, satu persatu penumpang tiba di pelabuhan. Mudik lebih awal oleh warga ini lantaran untuk menunaikan ibadah puasa di kampung halaman bersama keluarga. Kenapa pulang lebih awal? Terkait dari larangan pulang kampung nanti gimana? Dirahmat. Sekarang lagi pandemi juga, terus mau bulan puasa juga. Jadi baiknya bulan puasa di keluarga aja. Jadi pulang lebih awal ya? Dan saya boleh juga kan jadi langsung pulang aja. Terima kasih. Pada Jumat kemarin di Pelabuhan Nusantara Parepare, 2 kapal bersandar mengangkut penumpang dari Kalimantan dan beberapa wilayah lainnya. Aktivitas mudik lebih cepat ini diprediksi akan melonjak jelang pemberlakuan waktu pelarangan mudik oleh pemerintah mulai 6 hingga 17 April 2021. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Iksan Ansari, iNews melaporkan. Tradisi lampion siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan di jalur Gaza. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut.